Bun, main perang-perangan yuk. Yuk. Adik-adik ngapain? Jangan main daun, nanti kena palanya, nanti kena matanya loh, sakit. Yuk kita ke sana, panas. Ayo. Adik tadi main apa pakai daun ini? Perang-perangan. Aduh, jangan lagi ya, bahaya, nanti kena mata loh, sakit ya. Nah, daripada ini dimainin terus rusak, Tante mau ngajakin adik-adik semua ikut Tante. Mau nggak? Mau? Mau ya? Nah, ini nanti bisa diolah menjadi sebuah kerajinan loh. Tahu nggak? Tahu? Udah tahu? Wah, ya udah kalau gitu ikut Tante ya. Yuk ikut Tante aja yuk, daripada panas-panasan main perang-perangan, ikut Tante aja ya. Ayo ikut Tante ini. Dibawa aja. Ayo. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki komoditi unggulan, yakni perkebunan kelapa sawit. Hampir di setiap kecamatan yang ada di kabupaten ini, perkebunan sawit banyak dijumpai. Namun tidak hanya buah sawit saja yang memiliki nilai jual. Bagian dari pohon kelapa sawit ini pun ternyata juga memiliki nilai jual yang tinggi. Mulai dari batang, akar, hingga daunnya. Di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di PT Sandabi Indah Lestari, karyawan PT yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini tidak hanya memanen buah sawit saja, namun mereka juga mengambil pelepah daun sawit. Diambilnya pelepah lidi sawit ini bukan hanya untuk digunakan sebagai pupuk organik saja, melainkan dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah benda bermanfaat, yakni kerajinan lidi sawit. Nah, oke. Pak, jangan nutupi jalan ya. Pemanfaatan lidi sawit di PT Sandabi Indah Lestari ini sudah dilakukan sejak 2 tahun terakhir, tepatnya pada saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Di mana ide tersebut muncul dari salah satu karyawan PT Sandabi, yakni Heru Setiawan. Awal mulanya sebenarnya hanya iseng untuk mengisi waktu luang saja. Selepas pulang kerja kan banyak waktu luang itu. Nah, jadi iseng-iseng kita lihat-lihat lidi kok banyak, dibuang-buang sayang kan. Saya coba-cobalah, saya bersihkan. Saya coba-coba untuk berkreasi, membuat kerajinan. Dan alhamdulillah jadinya ya seperti ini. Setelah sekian tahapan-tahapan dilakukan, jadilah kerajinan piring, bisa juga untuk kerajinan keranjang, untuk mangkok. Semuanya bisa lah sebenarnya, untuk pas bunga juga bisa. Awalnya, Heru hanya iseng-iseng membuat anyaman lidi sawit untuk mengisi waktu luangnya yang hanya bisa dihabiskan di rumah akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran wabah COVID-19. Saya bisa membuat yang seperti yang sekarang ini nih, bisa dibilang sangat lama ya. Itu melalui proses berapa kali uji coba, saya gagal, dan bahkan banyak sekali saya tuh gagalnya itu, tapi aku nggak menyerah itu. Itu mungkin ada sekitar 3 bulan lebih saya bisa seperti sekarang ini hasilnya dalam pengembangannya ini. Ditambah lagi, Heru sebelumnya sudah memiliki pengalaman dalam menganyam lidi kelapa. Dan melimpahnya pelepah lidi sawit di PT Sandabi Indah Lestari membuat Heru pun menjadi keterusan membuat kerajinan lidi sawit. Hingga akhirnya banyak masyarakat yang mulai melirik kerajinan lidi sawit. Ibu, ini loh
Itulah tadi si adik-adik dia main perang-perangan. Saya takut nanti kena matanya, kasihan kan. Makanya saya bawa ke sini. Ini kan kita mau pakai ya Bu ya? Ya udah, ini kita kasih sama ibu aja ya sayang ya. Nih, Bu, ini mau kemana habis ini Bu? Mau bikin piring lidi. Oh gitu. Boleh saya ikut ya? Boleh. Ya udah. Iya ibu. Ayo Bu. Ayo adik-adik. Ayo. Tidak sampai di situ saja, Heru pun kini mampu menggerakkan ibu-ibu yang tinggal di komplek perumahan PT Sandabi Indah Lestari untuk ikut membuat kerajinan dari lidi sawit, sehingga menjadi bisnis baru. Untuk menularkan yang saya bisa sekarang ini, kebetulan kami bergabung di suatu UMKM yang tergabung di GARU, Gerakan Aku Cinta Produk Bengkulu Utara. Alhamdulillah untuk anggota itu sudah hampir 50 orang lebih. Dan alhamdulillah mereka punya kesibukan masing-masing. Ada yang membuat piring, ada yang membuat manik-manik, ada yang membuat makanan, banyaklah yang bisa mereka buat. Jadi tidak terkhusus untuk piring lidi aja. Jadi kalau seperti saya kerja di PT, itu kan ada 2 pembagian waktu. Kadang ada yang kerja shift malam, ada yang kerja shift siang. Jadi kalau pas saya sendiri kerja shift siang, itu malam saya kerjakan, mengerjakan piring. Kalau pas saya kerja malam, siang saya kerjakan piringnya gitu. Jadi tetap bisa terlaksana gitu. Di komplek perumahan PT Sandabi inilah ratusan limbah lidi sawit diolah menjadi kerajinan. Ibu-ibu yang telah tergabung dalam anggota UMKM PT Sandabi ini tengah mengolah limbah lidi sawit untuk dijadikan piring saji. Oh, ibu-ibunya juga udah lagi bersihin ya? Wah, Ibu lagi bersihin ya? Ini tadi yang kita ambil tadi ya Bu ya? Iya. Ini lalu diapain lagi Bu sesudah kita ambil dari pohon tadi Bu? Setelah kita ambil dari pohon tadi kita bersihkan sampai ini hasilnya kayak gini ya. Habis itu kita buat piring atau buat keranjang. Tapi untuk membersihkan ini membutuhkan waktu berapa lama Bu? Kalau saya ya nggak lama sih. Kalau 1 jamnya bisa dapat 1 kilo bisa. Gitu. 1 piring bisa. Ini memang harus bersih ya, Bu? Harus bersih karena kalau dia tidak bersih nanti dipernis dia hasilnya jelek. Coba bersihin. Mau Bu? Kayaknya lama ya pakai tangan. Gimana nih Bu? Aduh, saya takut sih tajam banget. Dari sini ya. Oke. Ini masih pemula Bu. Kalau agak lama maklum ya. Selain memisahkan daun dari lidinya, terdapat beberapa tahapan lagi yang harus dilakukan sebelum lidi sawit ini diolah menjadi piring, yakni menyerut lidi sawit dengan menggunakan pisau. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan lidi sawit dari sisa-sisa daun yang masih menempel di lidi sawit. Hal tersebut harus dilakukan agar lidi sawit terlihat bersih dan teksturnya halus. Kalau kita pernis Setelah bersih dan terkumpul kurang lebih 100 lidi sawit, proses pembuatan piring lidi baru dapat dilakukan dengan membuat sebuah lingkaran terlebih dahulu. Ibu, ini udah cukup belum untuk bikin piring lidi? Sudah ya? Ini bisa dapat 3. Wah, ya udah. Gimana Bu cara proses pembuatannya? Saya mau lihat nih. Ini kita buat ringnya dulu ya. Mau buat ring dulu Bu. Itu gimana Bu? Uletan, Kayak gini. uletan. Ini kayak gini. Kita tali ya. Ini ditali. Talinya nggak kasih Pak. Satu panjang ini Bu, segini itu harus diikat semua. Pokoknya nempel aja.
berapa jumlah lidi. Kalau dia nggak sama, ini dia. Paling sulit? Enggak juga? Paling sulit tuh jalin yang terakhir. Oh. Oke. Oh gitu. Oke Bu, gimana lagi Bu? Berapa lidi yang harus dimasukkan ke dalam ring ini Bu? Ini 16 lidi ya. 16 Bu. Tahapan selanjutnya memasukkan lidi sawit ke dalam lingkaran, 16. di mana dibutuhkan 6 bagian lidi sawit yang masing-masingnya berjumlah 16 lidi sawit. Sudah mulai ya Bu membuat bentuk ini ya? Bentuk awalnya. Bentuk awal. Sambil 4 juga. Masih tetap Ini jalannya dari bawah ya. ya. Jadi rumusnya ini 4-4. Iya, jalannya 4. Jalannya 4. Kalau total keseluruhan satu piring berapa lidi ini Bu? 96 lidi tambah ringnya jadi 101 ya. 1-1. Tapi dibagi 3 tadi ya? Iya. Satu ini apa anyaman ini bahasanya? Bagi 4 anyaman. 4. Iya. Untuk membentuk A tadi itu 3 bagian ya atau 4 ya? 3 bagian. 3 bagian. Nah, itu satu ininya berapa itu Bu? Satu ininya 16. 16. 16 kali 3 bagi 4 gitu bahasanya ya? Oke. Ini harus lupanya luas kalau nggak sobok masuknya. Sempit ya. Saya geser dikit deh Bu. Di mata kita kecolok juga nih Bu. Oke, aduh. Ini harus main kaki, ini nggak bisa kalau nggak. Iya. Kan udah Agak lidinya- jauh dikit, Bu. lidinya udah kering. Nah, ini ya Bu ya. Jadinya tadi. Wah, hasilnya tadi. Wah, bagus ya Bu. Ini biasanya dipakai untuk piring makan. Untuk piring makan, untuk piring kue. Piring kue juga bisa. Tapi harus dialasin Harus juga ya. dialasin. Pakai daun gitu ya. Pakai Bu? daun bisa, pakai kertas nasi bisa. Wah, ini pemirsa, sudah jadi piring lidi dari limbah pelepah daun sawit. Dalam satu hari, pengrajin lidi sawit mampu membuat lidi sawit sebanyak 10 hingga 15 piring, tergantung dengan waktu yang dimiliki. Karena aktivitas membuat kerajinan lidi sawit ini dilakukan di sela-sela waktu luang. Di zaman teknologi seperti saat ini, Heru bersama anggota kelompoknya memasarkan produk kerajinan lidi sawit dengan menggunakan media sosial. Bak gayung bersambut, masyarakat mulai tertarik dengan hasil produk yang dihasilkan. Lidi sawit menjadi peluang bisnis baru bagi Heru dan anggota UMKM lainnya di Komplek PT Sandapi. Pemesanan terus berdatangan dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu. Awal mulanya saya memasarkan produk buatan saya ini dari warga-warga aja, dari tetangga rumah, sahabat-sahabat dekat, keluarga. Lalu dari situ saya mulai mencoba memberanikan diri untuk memposting ke media massa Facebook saya. Selain di Facebook, juga lewat WhatsApp. Itu alhamdulillah mereka mulai banyak mengenal produk-produk buatan saya ini. Untuk selama ini tanggapan mereka terhadap produk buatan saya ini, mereka puas, mereka senang. Dan bahkan sampai sekarang masih banyak yang mau memesan kepada saya. Alhamdulillah penjualannya semakin hari semakin bagus. Semakin banyak yang memesan. Dan sepertinya sampai sekarang ini mereka mulai memesan yang sekiranya bentuknya lebih unik-unik lagi daripada piring ini. Seperti kayak yang kecil-kecil seperti ini mereka lebih senang karena bentuknya unik. Selain itu juga harganya juga yang sangat terjangkau gitu. Nah, untuk saat ini
masih di sekitaran Bengkulu kita inilah, Mas. Belum sempat menyeberang kemana-mana. Ya harapan saya sih produk-produk saya ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, khususnya seluruh Indonesia lah minimalnya seperti itu. Sampai saat ini untuk pembuatan itu saya targetkan kan minimalnya dalam 1 minggu itu mencapai 150 PCS minimalnya. Itu hanya untuk melayani pesanan-pesanan dari warga gitu. Untuk pembuatan selain saya sendiri, saya juga melibatkan istri, terus melibatkan anggota-anggota yang lainnya supaya dapat meringankan tugas dan tanggung jawab saya untuk membuat kerajinan ini. Medalia, salah satu anggota UMKM PT Sandabi, mengaku sangat senang dengan adanya kerajinan lidi sawit di lingkungan PT. Karena selain dapat memanfaatkan limbah menjadi benda yang bermanfaat, ia pun mendapatkan keterampilan baru, yakni menganyam lidi sawit menjadi piring. Tidak hanya itu saja, Medalia yang merupakan ibu rumah tangga ini dapat memperoleh penghasilan tambahan berkat lidi sawit. Kalau untuk tahap dasar ini bisa makan waktu mungkin lebih dari 1 hari, karena kita fokus kepada pertama kekuatan dari dasar pembuatannya ini, kemudian kerapihannya itu kan berproses, tidak bisa 1 hari kita bilang udah sempurna, jadi berproses juga. Untuk pertama sih sedikit kesulitan, karena antara ingin mencari tambahan dengan membagi waktu keluarga kan pasti perlu pertimbangan gitu, tidak semudah yang dibayangkan. Jadi bisa mengambil waktunya setelah tugas pokok saja, mengurus anak, di jam-jam anak-anak udah pergi sekolah, suami udah kerja, mungkin di jam-jam yang mereka tidak ada di rumah. Kita satu tim berkelompok, jadi ada pembagian dari pembersihan lidi, ada pembuatan dasarnya, kemudian ada yang menganyam sampai ke menjadi bentuk sebuah piring atau produk yang lain gitu. Dalam 1 bulan, UMKM PT Sandabi kerap menerima pesanan piring lidi sawit sebanyak 22 lusin paling banyak dan paling sedikit 6 lusin. Itu hanya untuk piring lidi saja. Belum lagi kerajinan lainnya seperti keranjang buah, keranjang wadah besar, hingga keranjang mini. Pasti ada tambahan. Saya merasa menguntungkan karena semakin kita bisa berkreativitas ini, pengetahuan kita untuk berimajinasi membuat kerajinan ini lebih banyak gitu, dan bisa menghasilkan. Yang menjadi keinginan saya untuk bisa ini karena pertama ya keuangan ya, membantu keuangan pertama. Kemudian kita bisa punya satu kelompok yang bisa saling memotivasi, sharing pengetahuan tentang kerajinan. Harapan saya bisa menjadi satu tim yang solid, yang bisa berkreativitas dan bisa menambah keuangan keluarga, sehingga bisa lebih bersemangat gitu untuk mencari tambahan ekonomi. Aktivitas pemanfaatan limbah lidi sawit yang disulap menjadi kerajinan tangan ini ternyata tidak dipandang sebelah mata oleh pihak PT Sandabi Indah Lestari. Irfan Rambe, selaku Mill Manager PMKS PT Sandabi Indah Lestari, mengaku sangat bangga dengan adanya pengelolaan limbah lidi sawit yang dilakukan oleh karyawannya. Bahkan, pihak PT pun mendukung 100% karena kegiatan tersebut sangatlah positif.
khususnya bagi ibu-ibu di komplek perumahan PT Sandabi Indah Lestari yang rata-rata merupakan ibu rumah tangga. Dukungan tersebut tidak hanya sebatas kata-kata saja, namun pihak PT membentuk tim UMKM PT Sandabi sebagai wadah bagi karyawan dan istri karyawan yang hendak menyalurkan inovasi-inovasinya, mulai dari memanfaatkan limbah lidi sawit, kuliner, dan kerajinan lainnya. Tidak sampai di situ saja, pihak PT pun juga bekerja sama dengan Asosiasi UMKM Bengkulu Utara agar produk limbah lidi sawit hasil karya UMKM PT Sandabi dapat semakin maju dan mendapatkan legalitasnya. Untuk UMKM yang ada di komplek perumahan PT Sandabi ini, itu kita mulai kerjasama dengan Asosiasi UMKM Bengkulu Utara, yaitu dengan moto GARU, Gerakan Aku Cinta Produk Bengkulu. Nah, di tanggal 22 September 2021, kita mengadakan suatu ikatan dengan Asosiasi UMKM yang ada di Bengkulu Utara ini, sehingga adanya UMKM yang ada di dalam binaan kita di PT Sandabi ini, Bu. UMKM untuk di perumahan Sandabi ini sendiri, kami dari sisi manajemen berperan yaitu melakukan suatu kerjasama dan kita membuat suatu MOU kepada pihak UMKM Bengkulu Utara terhadap hasil produk limbah lidi sawit yang ada di perkebunan PT Sandabi ini. Kita dari sisi manajemen, saya selaku manajer di pabrik sangat berkomitmen terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu selaku peserta atau anggota dari UMKM yang ada sekarang ini. Memang diawali yaitu dengan adanya kerjasama kita dengan Asosiasi UMKM Bengkulu Utara. Kita tetap berupaya agar ibu-ibu dan bapak-bapak bisa tetap untuk mereka ikut di dalam UMKM ini, sehingga ke depan harapan kita UMKM yang ada di komplek PT Sandabi ini bisa lebih maju lagi dan lebih baik lagi ke depannya, Bu. Sejak adanya produksi anyaman lidi sawit ini, UMKM PT Sandabi banyak menerima orderan. Konsumennya pun tidak hanya dari Kabupaten Bengkulu Utara saja. Dari Kota Bengkulu dan kabupaten lainnya pun juga ada yang memesan, mulai dari piring hingga keranjang. Harganya pun sangat terjangkau. Untuk harga eceran, satu piring lidi dibanderol Rp10.000 saja. Sedangkan untuk harga grosiran dibanderol Rp6.000 per piring. Sementara itu, untuk keranjang lidi sawit, harganya pun bervariasi, mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000, tergantung dengan ukurannya. Kreativitas akan muncul ketika hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal kecil yang disatukan. Kreativitas dan inovasi yang ditopang dengan disiplin dan kerjasama akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Jangan jadikan keterbatasan sebagai hambatan, tapi jadikan itu sebagai motivasi agar kamu lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Tetaplah kreatif, teruslah aktif, hidup indah dengan berkarya. Nah Bu, kalau untuk yang kecil ini berapa harganya Bu? Rp10.000. Wah, sangat murah ya. Nah pemirsa, inilah hasil kerajinan tangan dari ibu-ibu yang ada di perumahan PT Sandabi Kabupaten Bengkulu Utara. Hasilnya sangatlah bagus pemirsa, meskipun
merupakan limbah dari lidi sawit. Nah pemirsa, mulai saat ini marilah kita coba untuk menggunakan produk-produk lokal, terutama produk-produk yang dihasilkan dari UMKM. Nah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Lensa Refleksia kali ini. Saya Aisyah Diniarenti beserta kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.